Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat tarawih Masjid Nurul Amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahman dan nikmatnya sehingga pada malam hari senantiasa kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang telah membebaskan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang ini, sehingga kita sampai saat ini masih mampu dan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya diberi judul ceramah tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia, hudal linnas. Manusia diberi petunjuk supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak beriman setelah membaca Al-Quran mereka jadi beriman. Ada orang-orang non-muslim yang selama ini membenci Al-Quran, setelah dia mempelajari Al-Quran mereka jadi beriman dan dipercaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di sekitar kita. Mereka mengaku muslim, mereka mengaku Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman supaya bertakwa. Yang ketiga yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Banyak orang yang bertakwa tapi belum sebenar-benarnya takwa. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dilaksanakan. Dua-duanya dilaksanakan. Yang takwa adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita sebagai umat Islam masih banyak sholat laksanakan, judi mabuk terus jalan. Sholat puasa dilaksanakan, korupsi terus.
rakyat kecil dikencat bayar pajak, duitnya dia korupsi. Banyak di sekitar kita. Ini orang Islam. Maka Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia supaya beriman. Yang sudah beriman diberi petunjuk supaya bertakwa. Yang bertakwa supaya diberi petunjuk supaya benar-benar bertakwa. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, bertakwalah kepada Allah, pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Kapan Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk? Ada 3 syarat. Yang pertama harus bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah berbahasa Arab. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Al-Qurannya, maka kita sulit untuk memahami, dan Al-Quran itu akan menjadi petunjuk untuk kita. Orang yang membaca Al-Quran diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Ramadan ini 1 huruf mendapatkan nilai 700 kebaikan, bahkan tak terhingga. Maka sayang sekali di bulan Ramadan ini kalau kita tidak membaca Al-Quran. Cuman baca alif mendapat 700 kebaikan. Coba lam 700 kebaikan, mim 700 kebaikan, alif lam mim mendapat 210 kebaikan. Sangat indah Al-Quran itu baru baca. Kalau membacanya 1 ayat 2 ayat mendapatkan 2 unta yang besar. Pada zaman Rasulullah masih hidup dulu. Siapa ingin berdagang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka baca Al-Quran. 1 hari 2 ayat akan memperoleh pahala 2 unta yang paling besar. Bagi orang yang mendengar membaca Al-Quran itu, kalau di rumah bapaknya membaca, ibunya dengerin, anaknya dengerin, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengeri saja dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri. Barang siapa mendengarkan Al-Quran dibaca, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 2 rakaat, 3 ayat, 4 ayat dan seterusnya, maka Al-Quran nanti di hari kemudian, hari kiamat, akan datang menolong orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Baca 1 ayat pagi, 2 ayat sore, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, setahun itu sudah 360 ayat. Udah berapa juz itu kalau kita baca. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan bisa menjadi petunjuk jika kita mengerti dan memahami maknanya. Kalau kita nggak tahu maknanya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Al-Quran sebagai buku atau kertas saja. Tapi kalau tahu maknanya, insya Allah akan menjadi petunjuk bagi kita. Di Al-Quran diberikan petunjuk di situ, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha penyayang dan maha pengasih lagi maha penyayang. Semua dikasih, semua disayang, tidak pilih kasih, tidak pandang sayang. Artinya Allah begitu mulianya, begitu baiknya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran akan mampu menjadi petunjuk jika diamalkannya. Kalau tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun membaca saja sudah dapat pahala, tapi untuk diri kita belum ada manfaatnya. Al-Quran memerintahkan, aqimis sholat, dirikan sholat. Kalau kita nggak sholat, nggak selamat kita. Tapi Al-Quran merintah puasa, kita puasa, kita sholat, kita zakat, semua kita laksanakan, insya Allah akan menyelamatkan kita dan menjadi petunjuk kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu marilah pada kesempatan Ramadan ini
kita buka Al-Qur'annya, baca satu ayat, pahami artinya, besok diamalkan. Saya tadi di bawah itu maghrib tadi, bapak-bapak, ibu-ibu bawa kantong plastik, bawa apa itu, lontong, bawa gorengan, bawa mie, bawa minuman, itu mengamalkan Al-Quran. Selamat dia itu, dapat pahala. Karena siapa yang membeli lontong satu mendapatkan nilai pahala 700 lontong. Dan apabila lontongnya dimakan orang, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang makan itu sama dengan yang puasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Itu berarti mengamalkan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan pelit hidup. Yang pelit biasanya hidupnya sengsara. Tapi orang yang rajin beramal, hidupnya mereka akan berkah. Karena siapa yang beramal di bulan Ramadan ini, satu biji kurma akan dilipatkan menjadi 700 kali kebaikan. Itu kemuliaan. Kalau ingin berdagang selamat dunia akhirat, kaya dunia akhirat, ya berdagangnya melalui ajaran agama Islam. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini mari kita buka Al-Quran kita baca, kita pahami artinya dan kita amalkannya. Insya Allah kita akan menjadi petunjuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kalau terlalu lama nanti kurang bijak, karena Bapak Suhari udah capek kerja, terus kalau ceramahnya lama-lama nanti juga kasihan. Demikian kurang lebihnya kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.